Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Bapak-bapak, Pak Syafiq dan Pak Adi. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat Pak Salman akan mengamati jalannya kucing dari coach yang pada kesempatan kali ini adalah Pak Syafiq dan juga kucinya adalah Pak Adi Suwandana Santoso. Pak Syafiq sebagai coach tentunya ada rubrik penilaian dalam percakapan kucing, yakni pada kesempatan kali ini adalah melalui alur Tirta ya Pak Syafiq ya. Iya. Kemudian Pak Syafiq, apa kompetensi kucing yang ingin Pak Syafiq kembangkan kira-kira? Langsung dijawab Pak Salman ya. Ya. Nanti alur apa tadi? Kompetensi kucing apa yang akan Pak Syafiq kembangkan pada kesempatan kali ini? Baik, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot itu Pak, dan kehadiran penuh. Ada dua Pak ya berarti ya. Kemudian Iya, kalau dua. secara spesifik Pak Syafiq, secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi? Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Syafiq. Kemudian indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot itu yang seperti apa Pak Syafiq? Indikatornya yaitu nanti dengan pertanyaan berbobot itu saya dengan pertanyaan berbobot bisa memberikan solusi kepada kuci Pak. Baik, terima kasih Pak Syafiq. Bisa dimulai ya proses kucingnya ya. Nanti saya amati kegiatannya. Selamat bekerja Pak Syafiq dan Pak Adi Santoso. Assalamualaikum Pak Safi. Waalaikumsalam Pak Adi. Pak Safi, apakah nanti setelah mengajar Pak Safi ada waktu apa tidak? Saya ingin ngobrol nih dengan Bapak sebentar saja Pak. Oke Pak Adi, nanti selesai mengajar, kebetulan saya tidak ada acara Pak. Pak Adi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak Safi, baik sekali Pak. Walaupun sebenarnya saya agak kepikiran kejadian kemarin Pak. Pak Safi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Sehat selalu ya Pak ya. Amin Pak. Tadi Pak Adi katanya pengen ngobrol nih. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin Pak Adi? Iya, benar Pak Safi. Saya masih kepikiran nih Pak, dengan kejadian yang kemarin, yang membuat saya tidak bisa tidur. Saya kepikiran dengan perkelahian antara Torif dan Friendly kemarin Pak Safi. Oh, boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan Pak Adi sebetulnya? Gini, kemarin itu kan saat jam istirahat, saya itu di kantor, mendengar suara teriakan dari luar. Ternyata Friendly berteriak, dia marah-marah dan menangis Pak. Lalu saya keluar, saya hampiri dia. Teman-temannya pada bilang kalau Fendi ini habis bertengkar sama Torif. Saya lihat waktu itu Fendi wajahnya merah Pak, dan emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang siswa, mengancam kepada Torif, seolah-olah Torif itu sedang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya pun mencari Torif Pak, ternyata dia ada di kelas. Saya mencoba menenangkan mereka, namun Torif tidak mau dan bersikukuh tidak mau serta dia kembali ke kelas. Yang sebetulnya saya itu mengajak mereka untuk melakukan restitusi dulu Pak Safi. Tetapi
karena pelajaran saat itu sedang dimulai, saya dan siswa kelas 3 kembali ke kelas. Namun saya mencoba membujuk Thorif untuk kembali ke kelas dan dia tidak mau. Berulang kali saya bujuk, tetapi Thorif tidak mau menghiraukan, Pak. Oke, Pak Adi. Jadi intinya Fendi dan Thorif bertengkar. Terjadi pada saat jam istirahat. Fendi sampai emosi tinggi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu tadi, Pak ya. Thorif juga tidak mau kembali ke kelas gitu ya, Pak. Kira-kira setelah refleksi nanti Pak Adi inginnya yang seperti apa? Iya, betul Pak Safi. Kemarin itu ya Pak, waktu kembali ke kelas, teman-temannya bercerita kalau awalnya itu mereka sebenarnya itu bermain Pak. Mainnya main kejar-kejaran, polisi-polisian begitu Pak. Itu terjadi di halaman sekolah. Nah, katanya pada saat mereka bermain, tiba-tiba Thorif itu lari di depan pintu dan Fendi keluar Pak. Dari pintu selanjutnya, Thorif ini menabrak Fendi sehingga terjatuh. Nah sebenarnya Thorif ini tidak sengaja. Itu yang ingin anak-anak saya bilang bahwa mereka harus saling menghargai kapanpun, dalam kondisi apapun, sehingga jangan sampai perkelahian itu terjadi, Pak. Oke. Jadi Pak Adi pengennya anak-anak saling menghargai sesama teman. Tapi kalau saya tangkap nih, sebenarnya Thorif itu mungkin tidak sengaja menabrak Fendi. Namun Fendi langsung emosi. Benar seperti itu, Pak Adi? Iya, sangat benar sekali, Pak. Mereka awalnya itu bermain saat istirahat. Tapi memang dari dulu itu memang Thorif itu anaknya sukanya jahil, Pak. Kalau bermain dengan temannya, kadang suka menggoda teman-temannya juga. Nah, dia itu kalau sudah bertengkar dengan temannya, kemampuan dia itu harus menenangkan diri. Nah, itu lama sekali, Pak. Pak Safi kan juga tahu ketika masih berada di kelas 2. Dan memang itu sering terjadi. Thorif dan Fendi yang suka bertengkar dibandingkan teman-teman yang lain, Pak Safi. Oke. Jadi Fendi itu memiliki emosi yang tinggi dan kalau sudah bertengkar dengan temannya, kemampuan untuk menenangkan dirinya itu lama sekali. Di situ bukan sih sebenarnya konfliknya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Fendi itu memang memiliki karakter seperti itu. Mungkin dari kondisi latar belakang lingkungan, tempat tinggal yang keras sehingga membuat dia punya karakter seperti itu di saat di sekolah, Pak. Wah. Oke, jadi memang Fendi memiliki karakter seperti itu. Kalau marah lama pulihnya. Dan itu memang dilatar belakangi kondisi lingkungan. Benar seperti itu ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak Safi. Oke. Tapi sebetulnya kalau balik lagi ke Pak Adi, kalau menghadapi siswa yang mempunyai karakter seperti itu, apa yang Pak Adi yakini sendiri dalam menghadapi karakter anak yang seperti itu? Baiknya gimana ya sebetulnya? Iya, Pak. Kalau kebetulan siswa yang saat bertengkar dan kebetulan kasusnya sama, seperti itu saya meyakini kalau memang karakter seseorang itu tidak mudah. Artinya tidak mudah dirubah, Pak. Tapi sebagai guru, kita bisa menuntun mereka untuk berperilaku yang baik. Baik itu dengan temannya, dengan gurunya, mereka harus saling menyayangi dan saling menghargai.
Baik. Pak Adi sebenarnya meyakini kalau kita nih sebagai guru baiknya menuntun siswa berperilaku baik sesama teman, saling menyayangi dan menghargai. Betul seperti itu ya Pak? Ya. Iya, sangat betul sekali Pak. Oke, kalau itu kita lupakan dulu Pak ya. Pak Adi sendiri menganggap proses yang ideal terhadap karakter siswa di sekolah itu seperti apa Pak? Ya, saya sih berpikirnya kalau siswa di sekolah itu harus kita tuntun, kita among Pak ya, untuk memiliki karakter yang baik secara sosial, secara emosionalnya pun harus bagus. Bukan hanya kemampuan kognitifnya saja, Pak. Oke, jadi kalau idealnya seperti itu ya Pak, kita bisa menuntun murid untuk memiliki karakter yang baik, sosial emosionalnya bagus, bukan hanya kemampuan kognitifnya saja. Iya, sangat betul sekali Pak Safi. Oke, sehingga nanti siswa bisa saling menghargai antara sesama teman, gitu ya maunya ya Pak ya. Pak Adi pengennya itu karakter mereka itu juga baik. Itu yang Pak Adi pengen. Iya, betul Pak Safi. Saya ingin mereka sebenarnya bisa saling menghargai, berperilaku yang baik, sehingga mereka kelak pada saat dewasa itu kita sebagai guru bisa menuntun mereka. Oke, jadi guru bisa menuntun siswa memiliki karakter yang baik ya Pak. Oke, nah kalau kayak gitu, itu yang selaras dengan hati nurani Pak Adi nih. Iya, sangat betul Pak Safi. Sebenarnya dalam hati nurani saya itu ingin siswa memiliki karakter yang baik, yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin itu bisa dilakukan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Baik itu dilaksanakan di dalam kelas maupun dilaksanakan di luar kelas. Nah, kalau memang seperti itu, apa nih rencana baik Pak Adi untuk kedepannya? Saya mencoba melakukan serta mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, berupa sabar, konsisten dalam melakukan restitusi, melakukan pembelajaran sosial emosional, dan menyisipkan teknik-teknik kompetensi sosial dan emosional. Baik Pak, bagus sekali. Jadi Pak Adi akan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sabar dan konsisten dalam melakukan restitusi, melakukan pembelajaran sosial emosional dengan menyisipkan teknik KSE. Gitu ya Pak ya? Sangat betul sekali Pak Safi. Oke, wow. Bagaimana nih? Dan barusan Pak Adi merefleksi sendiri. Butuhnya apa, segala macam. Dapatnya apa nih Pak Adi? Iya Pak Safi, alhamdulillah agak berkurang sedikit pikiran yang mengganggu saya semalam, yang membuat saya tidak bisa tidur Pak. Saya merefleksikan diri, saya sebagai seorang guru harus senantiasa memperhatikan sosial dan emosional seorang siswa. Mereka bisa menuntun untuk berperilaku baik. Oke, wow, luar biasa Pak. Wah, mudah-mudahan bisa segera diterapkan Pak ya. Pengen dengar cerita sih dari apa yang Pak Ade coba lakukan tadi. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Safi. Ya, sama-sama Pak. Nanti aku pengen tahu nih hasilnya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Adi untuk refleksinya juga. Karena saya juga belajar banyak tentang pembelajaran sosial emosional. Juga dalam menghadapi berbagai karakter siswa yang seperti itu, Pak.
Baik Pak Safi, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Oke Pak, sama-sama Pak. Alhamdulillah, terima kasih untuk Gus dan Kunci, Pak Safi dan Pak Adi Mandana. Saya akan mencoba merefleksi dari apa yang sudah panjenengan lakukan terkait coaching pada malam hari ini. Pertama saya evaluasi dulu dari pelaksanaan tadi. Saya rasa alur tirtanya sudah tampak dari awal, dari tujuan juga sudah jelas tadi ya. Kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab semuanya sudah tampak. Coach juga mampu menggali potensi kunci hingga memunculkan ide dan gagasan dari pertanyaan yang berbobot. Jadi saya lihat Pak Safi ini mampu menggali sampai akhirnya Pak Adi tuh jadi doyan omong, banyak sekali pembicaraan-pembicaraan hingga memunculkan ide-ide dari dirinya sendiri. Kemudian Pak Safi, yang perlu saya tanyakan, kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Pak Safi tadi? Mana? Terima kasih Pak Salman untuk tadi percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alurnya Pak, sesuai dengan alur Tirta Pak. Ya Pak Safi, selanjutnya kira-kira Pak Safi apa kompetensi yang ingin Pak Safi kembangkan lagi dari proses coaching yang barusan dilakukan ke depannya nih apa? Yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Oke. Baik, alhamdulillah terima kasih untuk Pak Safi dan Pak Adi selaku coach dan juga kunci. Demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo selanjutnya berarti siapa ini yang jadi pengamat? Pak Safi ya? Saya jadi kunci. Pak Salman coach, Pak Adi pengamat. Oh gitu. Gitu dah. Monggo. Gimana caranya? Ya. Oke, monggo Pak Adi. Aku kirim pertanyaannya mau Pak Salman? Ada di dalam rubriknya Pak Adi. Bentar. Oh, ini. Oke. Pak. Rubriknya demonstrasi konseptual ya, enggak apa-apa Pak Adi. Ada ya Pak Adi ya? Ada ya? Ada. Itu yang poin 1 sampai 4 kan nanti ditanyakan. Yang kelima jangan cuma observasi, yang ketujuh nanti mengevaluasi, yang keenam 8 ditanyakan. Terus oke, monggo Pak. Yes, Pak ya, sabar ya, rubriknya Oke, tenang Pak. Kenawan Pak. Nggak apa-apa ya ini meskipun terekam nggak apa-apa ya. Prosesnya Pak Salman dengan saya tadi berapa menit Pak Salman? Saya dengan Pak Safi ini udah. Nggak tahu ya. Dengan Pak Safi tadi sekitar 17 menit. Oh, ya lumayan. Oke, panjang karena tadi perbincangannya sangat hangat sampai muncul berbagai ide-ide. Istimewa Gus dan kunci saya ini. Terus. Baik.
Ini saya rekam Mas ya, Bapak. Sudah 20 menit, tenang. Ya. Nah, Oke. pokoknya memorinya cukup loh Pak, punya Pak Safi Pak. Yang ngerekam ini kan saya Pak, ya bismillah mawon, bismillah, laptopnya nggak ngeheng. Lah, Nanti tiba-tiba ngeheng lah, aduh, mulai dari awal lagi. oke. Sip. Oke, siap. Itu ada 8 pertanyaan ya Pak Adi ya? Oh, bukan sih 8 maksudnya 8. Ada 8 pertanyaan. 8 poin maksudnya 8 poin. Yang 1 sampai 4 itu ditanyakan. Iya. Yang satu itu jenengan mengatakan rupanya Baik. berdasarkan alur. Mulai ya. Ya, monggo. Pak Salman, Pak Safi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saat ini saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching antara Pak Salman yang menjadi coach, kemudian Pak Safi yang menjadi coach, ya. Baik, sebelum proses coaching dimulai, ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Salman sebagai coachnya. Ini kira-kira Pak Salman ingin mengembangkan kompetensi apa pada proses coaching saat ini, Pak Salman? Oke, terima kasih Pak Adi. Rencananya itu saya itu ingin mengembangkan potensi dari kehadiran penuh, mendengar aktif, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Adi. Berarti 2 itu Pak ya? Oke. Kira-kira kalau saya tahu bagian kompetensi mana ini yang secara spesifik yang kepingin diobservasi Pak? Oke, Pak Adi, rencananya itu saya itu ingin secara spesifik itu yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Adi. Baik. Ini sebelum dimulai Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini yang seperti apa Pak? Kalau rencana saya itu seperti ini Pak, jadi saya itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, gitu Pak. Ya, baik. Oke, Pak Salman dan Pak Safi, untuk coachingnya bisa dimulai dari sekarang, Bapak. Selamat malam Pak Safi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Pak Salman. Ya, begitulah Pak. Bisa dibilang baik, ya tidak, buruk juga tidak. Iya Pak Safi ya. Iya Pak Safi, sampai kelupaan yang sampai kok malam padahal masih sore ya. Maaf Pak Safi ya, maklum banyak. Kasih ya. Pak Safi, apa yang telah terjadi sih dengan Pak Safi? Pengen ngobrol apa kira-kira Pak Safi?